Gadis ini diletak di kamar seperti boneka lain. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil yang tingginya 2 meter masuk ke kamar. Hobinya adalah bermain boneka. Saat bosan bermain boneka palsu, kali ini dia ingin main yang asli. Dia mengangkat gadis itu dengan satu tangan. Gadis itu ketakutan dan tidak berani bergerak. Kali ini dia ketakutan hingga pipis di celana. Anak kecil yang penasaran mencoba mencium baunya. Aduh, sangat busuk. Kemudian anak kecil itu membuang boneka asli dan terus memegang tubuhnya. Gadis itu mulai menolak. Hari ini saya akan menceritakan cerita seram. Insiden in a Ghost Land. Awal cerita, kedua gadis ini adalah kakak beradik. Bibi mereka meninggal beberapa waktu lalu. Ibu mereka membawa kakak beradik untuk menghadiri acara pemakaman Bibi. Kemudian mereka bertemu dengan truk yang tua. Supir menyapa mereka dengan hangat. Adiknya, Beth, membalas dengan sopan. Tapi kakaknya agak kasar. Dia memberikan salam ini. Malamnya mereka sampai di rumah Bibi. Hal yang aneh yaitu, di sini terdapat banyak boneka. Kakak beradik menemukan sebuah kotak. Karena penasaran, keduanya melihat ke dalam. Tiba-tiba, ya ampun, ibu menelepon untuk menanyakan sesuatu. Seperti yang semua orang tahu, sinyal dalam film horor selalu tidak bagus. Saat dia tidak memperhatikan, anak kecil nakal keluar dari kamar. Mendengar suara itu, kakak beradik bergegas untuk memeriksa. Akhirnya mereka ditangkap anak itu. Seorang wanita berpakaian warna hitam muncul di samping mereka. Anak kecil itu mengangkat adik, Beth, kemudian menciumnya. Bau badan Beth sedikit busuk. Jadi dia dilempar begitu saja. Kemudian dia mengangkat kakak, Vera. Seperti biasanya, akan dicium dulu. Lumayan wangi. Kamu saja deh. Akhirnya Vera ditarik ke dalam kamar kecil. Beth sangat ketakutan. Tanpa memikirkan kakaknya, dia langsung kabur. Akhirnya dia mencapai pintu keluar. Tapi pintunya terkunci. Wanita berpakaian hitam memukulnya hingga terjatuh. Kemudian menyuruhnya kembali ke dalam. Beth yang ketakutan pun mengikutinya. Saat itu mamanya muncul dan menyerang wanita itu. Peribahasa berkata, wanita biasanya lemah, tapi bisa menjadi ibu yang kuat. Melihat anaknya dalam bahaya, kasih sayang ibu bisa memberikan kekuatan yang besar. Setelah bertarung, wanita berpakaian hitam dikalahkan ibu Beth. Dari bawah tanah terdengar suara minta tolong Vera. Dengan tubuhnya yang terluka, ibunya segera turun ke bawah. Kemudian dia memegang anak kecil itu dengan erat. Kemudian terus menusuk dengan pisau. Di dalam perlindungan ibunya, kedua putri akhirnya selamat. Sekejap mata, peristiwa itu sudah lewat beberapa tahun. Beth mengadaptasi pengalaman aslinya menjadi novel, Insiden in a Ghost Land. Bukunya sangat laris manis. Dia pun menjadi penulis terkenal. Tapi semua ini memberitahu kita, hal ini tidaklah segampang itu. Malam itu, dia mendapatkan panggilan dari kakaknya. Kakaknya masih tinggal di villa Bibi itu bersama ibunya. Di dalam telepon, kakaknya ngomong sembarangan. Halo, Beth. Mohon, kamu harus kembali. Vera, cepat balik. Telepon terputus. Dia ingin telepon balik, tapi tidak bisa masuk. Setelah itu, dia memutuskan untuk kembali ke villa itu. Saat sampai di villa, dia melihat ibunya. Setelah lama tidak ketemu, mereka berpelukan dengan erat. Beth memberitahu ibunya terkait telepon dari kakaknya kemarin. Ibunya berkata, setelah kejadian tahun itu, kelakuan kakaknya mulai kurang waras. Dia mengurungkan diri di kamar bawah tanah. Dan dia juga melukai diri sendiri. Beth yang melihat kakaknya merasa sangat sedih. Hari itu, dia di depan rumah. Seperti melihat truk mainan itu lagi. Tiba-tiba saja, mamanya membawa satu kereta boneka dari dalam hutan. Melihat ibunya yang berkelakuan normal, Beth tidak berpikir panjang. Sampai malam hari, terdengar suara di lantai atas. Dia sangat terkejut melihat kakaknya diikat di tempat tidur. Kakaknya juga berdandan bagaikan boneka. Beth mengira kakaknya mulai sakit. Dia segera mencari ibunya. Namun saat dia keluar rumah, pintunya tiba-tiba terkunci. Dari dalam terdengar suara kesakitan. Dari lubang kunci, dia melihat bayangan seseorang. Beth terkejut hingga terjatuh di atas lantai. Kakaknya tiba-tiba keluar dari kamar. Yang lebih aneh, dia seperti dipukul oleh orang yang tidak kelihatan. Lepaskan saya, bajingan. Jarinya membentuk bentuk yang sangat aneh.
Kakaknya kabur dengan cepat, kemudian mengurungkan diri di kamar bawah tanah. Saat itu dari belakang Beth terdengar suara misterius. "Kakakmu sudah kami rusak. Sekarang, adalah giliran kamu." Dia kira karena terpengaruh kakaknya sehingga muncul hayalan. Dia pun tidak banyak memikirkannya. Jadi dia pun menjaga kakaknya di depan kamarnya. Tanpa sengaja dia pun tertidur. Keesokan harinya, tubuh Beth yang kecil terbangun dari sofa. Dia seperti tahu ada yang salah. Kemudian dia mendekati meja dandan. Namun saat dia melihat dirinya di cermin, dia sangat terkejut. Mukanya luka berat. Setengah dari wajah bengkak. Apa yang terjadi dengannya? Beth terus menangis di atas lantai. Tiba-tiba diteringat kakaknya di dalam kamar. Dia kira dipukul oleh kakaknya. Tapi saat disampai di kamar itu, melihat wajah kakaknya yang terluka lebih parah. Rupanya selama ini yang kurang waras itu adalah Beth. Mereka tidak berhasil keluar dari rumah ini sebelumnya. Ibunya juga tidak berhasil menyelamatkan mereka. Tapi mati di tangan wanita berpakaian hitam. Semua ini karena dia tidak berani menghadapi kenyataan. Dan semua ini hanya hayalan. Tanpa menunggu Beth bersedih, wanita itu kembali dengan anak kecil itu. Kakak segera menyembunyikan Beth, dan mengikatkan jika dibawa ke lantai atas. Jangan bergerak. Dan jangan melawan. Hanya dengan cara ini agar tidak menderita. Beth bersembunyi di lemari. Namun walaupun dia bersembunyi, mereka tetap berhasil menemukannya. Dia digambar lipstik, dan dipasang bulu mata palsu. Kemudian memberikan warna merah di pipi. Terakhir diberikan minum bir. Wanita itu dengan puas melihat dandanan dia. Kemudian dia membawa Beth ke kamar yang penuh dengan boneka. Setelah menempatkan dia dalam posisi, wanita itu pun pergi keluar. Beth melihat ke sekitar dia. Dari boneka di samping dia mengambil sesuatu. Dan saat itu juga, pintu kamar terbuka lagi. Seorang anak kecil 2 meter masuk ke kamar. Dia mengambil sebuah boneka. Saat itu Beth sangat ketakutan. Anak kecil itu mulai memainkan bonekanya. Anak kecil sudah belajar buruk. Sudah berumur masih suka membuka rok boneka. Tanpa sengaja dia menekan tombol boneka. Boneka mengeluarkan suara. Anak kecil sangat marah. Dia menutup mulutnya, membengkokkan jari, melihat boneka yang tidak menurut. Dia mengeluarkan mainan kesukaan dia, kemudian mulai membakar tangan boneka. Akhirnya Beth mengerti kenapa kakaknya menyuruhnya jangan bergerak. Saat sudah bosan memainkan boneka palsu, anak kecil itu pun melihat ke arah Beth. Dia membuang boneka palsu itu, kemudian menjatuhkan Beth ke atas lantai. Kemudian mengangkatnya dengan satu tangan. Beth berusaha menahan napasnya, dan tidak berani bergerak. Tapi kali ini dia ketakutan sampai ngompol. Seperti biasanya, akan dicium terlebih dahulu. Boneka ini agak aneh. Anak kecil itu pun tersenyum gembira. Kemudian dia mengendong Beth. Tangannya mulai merabahnya. Beth tanpa sengaja bergerak. Kemudian dia pun ditampar. Melihat boneka ini tidak menurut, anak kecil itu mengeluarkan mainan kesukaan lagi. Saat hampir terkena api, akhirnya Beth memberanikan diri. Dia mengambil barang tajam yang dia sembunyikan. Kemudian menusuknya. Dia menusuk ke bahu anak kecil itu. Anak kecil itu pun kesakitan. Kemudian dia pun memukul Beth dengan keras. Namun Beth tidaklah lemah. Dia memukulnya dengan mesin ketik. Saat dia mau buka pintu, terdengar suara dari luar. Itu adalah wanita yang berpakaian hitam. Beth bergegas mengambil mesin ketik, dan melemparkan keluar jendela. Setelah berhasil memancing wanita itu keluar, Beth keluar dengan perlahan-lahan. Kemudian dia pergi ke kamar bawah tanah, dan menyelamatkan kakaknya. Akhirnya mereka keluar dari villa itu. Kakak beradik terus berlari, hingga pagi hari. Akhirnya mereka berlari ke dekat jalan raya. Beruntungnya polisi menemukan mereka. Melihat mereka yang terluka, polisi segera meminta bantu ambulans dan rekannya. Tapi dia tidak mengetahui ada truk yang datang. Saat dia kembali untuk membantu kakak beradik itu, terdengar 2 kali tembakan. Polisi itu tertembak. Wanita pakaian hitam muncul di depan mereka. Sebelum polisi wanita mengeluarkan pistolnya, sudah ditembak oleh wanita itu. Kakak beradik yang tadinya berhasil kabur, sekarang ditangkap lagi. Konsekuensi dari melarikan diri dapat kalian bayangkan. Anak kecil itu terus memukul Beth. Saat dia hampir mati dicekik, boneka di depannya mengeluarkan suara, sehingga anak itu pun melepaskan Beth. Beth segera ke kamar sebelah, untuk menyelamatkan kakaknya. Ingin mengalahkan orang kejam, harus lebih kejam darinya.
Beth menggigit wanita itu dengan gila. Anak kecil itu masuk dan ingin menyerang mereka. Setelah 2 kali tembakan, anak kecil itu pun terjatuh. Polisi akhirnya menemukan mereka. Wanita itu masih ingin melawan, tapi berhasil ditembak polisi. Rambut palsunya terlepas. Rupanya wanita ini adalah lelaki. Akhirnya mimpi buruk ini berakhir. Kedua kakak beradik dibawa oleh ambulans. Saya mencintaimu. Beth melihat ibunya di depan jendela. Ibunya menunjuk ke arah mesin ketik. Akhirnya film berakhir. Jika ada komentar bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.